saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan di dalam ibadah kita. Sebelumnya kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, buat hari yang kau sediakan bagi kami, untuk kembali kami boleh menikmati hadirat-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang memenuhi setiap hati pikiran kami, sehingga dalam pujian penyembahan yang kami naikkan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru, bahkan mendapatkan sukacita, kesembuhan mujizat yang daripadamu. Kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap untuk memuji Engkau, Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami tinggikan. Biarlah hadirat-Mu penuhi kami Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau, Yesus. Ya Rama ya Ramo, Syada Karala Baradabo. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kau yang kami rindukan Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau yang kami nantikan, Allah yang maha kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang kudus. Katakan, Tuhan ku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku nanti. Ku nanti
syukurmu bagi Dia, Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Yesus. Kau yang kami nanti-nantikan, Allah yang mulia, Kau layak disembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Agunglah namamu, mulialah namamu, kuduslah namamu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Syukur, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami. Syukur bagimu, kami berikan hormat pujian bagi Engkau, bagi Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Dia berkuasa, berkuasa, mulia. Segala bangsa akan datang beri puji, beri sembah, beri puji, amin. Beri hormat bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku haleluya. Oh, lebih lagi, beri puji, beri hormat bagi Yesus, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa. Kau mulia Tuhan, segala bangsa datang menyembah-Mu, datang haleluya, 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 kudus dan mulia. Nah, haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Sore-sore tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yesus Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selamanya Engkau tetap Allah, Engkau tetap Tuhan. Kami siap bersuka cita bagi Engkau, Allah kami, Raja kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji nama Tuhan.
bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Biarlah setiap kita boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita yang dari surga. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita. Katakan Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh oh oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Kuat dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala ras. Siapa Dia? Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari setiap kita tetap bersukacita, katakan Tuhan berkuasa di bumi dan juga di surga. Oh, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh oh oh, Dialah Tuhan Allah kita, berkuasa, pembebas umat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Lebih lagi melompat bagi Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah Tuhan, Tuhan Allah kita. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Engkau yang rindu menerima kuasa Allah. Sama-sama kita memuji nama Dia. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala
terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar, Engkau begitu besar bagi kami Tuhan. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah, 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 terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Raja. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah,
Apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya. Ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga sampai saat ini, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengangkat pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa yang baik, mereka boleh merasakan lawatan-Mu yang luar biasa Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi para pemimpin rohani kami Bapak yang baik, dimulai daripada yang tertinggi, dimulai juga daripada Pastor Niko Nyotono Harjo Bapak yang baik, Pastor Johan Handoyo, Pastor Irwan Wijaya, Pastor Winston Simamura, bahkan mission pastormu yang ada di bangsa Malaysia ini Tuhan. Kami berdoa Bapak yang baik, Engkau curahkan urapan yang baru bagi setiap para hamba-hamba-Mu Bapak yang baik, hikmat yang baru Tuhan Yesus, kebijaksanaan Bapak yang baik, agar mereka tetap semangat, agar mereka tetap antusias Tuhan untuk terus menjangkau setiap jiwa-jiwa Bapak yang baik, untuk menggembalakan setiap umat-umat-Mu dimanapun berada Bapak yang baik. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk setiap keluarga para hamba-hamba-Mu Bapak, biarlah Engkau memberkati setiap keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami percaya sempurnalah urapan bagi setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa bagi setiap bangsa-bangsa Bapak yang baik hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa Indonesia, berkati bangsa Malaysia Tuhan, bahkan setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan bangsa-bangsa ada di hati-Mu Bapak yang baik. Bangsa-bangsa adalah milik kepunyaan-Mu. Bahkan berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa Tuhan Yesus, karena kami juga tahu Tuhan tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Engkau, dan biarlah Tuhan pemimpin bangsa-bangsa Tuhan Yesus menjadi pemimpin yang takut akan Engkau Bapa yang baik, yang selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami juga Tuhan berdoa Bapa yang baik, bersatu hati sepakat Tuhan Yesus. Kami melihat keadaan hari-hari ini Tuhan Yesus, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih tetap ada Tuhan. Kami perkatakan berhenti di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa Bapa yang baik, segera berhenti Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang Tuhan yang terkena wabah penyakit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan menyembuhkan mereka, bahkan Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan Yesus secara roh, bahkan secara jasmani mereka Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa bagi setiap para tim medis Tuhan, agar Engkau tetap memberkati mereka Tuhan, melindungi mereka, menjaga mereka Tuhan, agar tetap dalam keadaan sehat, agar tetap dalam keadaan aman Bapa yang baik, untuk terus melayani setiap orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat dunia ini, Engkau melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bahkan kami juga Tuhan berdoa untuk setiap krisis ekonomi yang terjadi Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, dengan terjadinya krisis ekonomi ini Tuhan, kami mau mendekatkan diri kami ke hadapan-Mu, lewat kami berlutut berdoa Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi hari-hari ini kami percaya Bapa yang baik, semua atas izin-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami percaya Bapa yang baik, kuasa-Mu terlebih besar bagi setiap kami umat-umat-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu Bapa yang baik. Bahkan Tuhan kami juga tidak lupa berdoa Bapa yang baik. Sebentar Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu. Ini setiap kami, ini setiap hati kami Tuhan Yesus. Tanah yang subur, tanah yang baik Tuhan, yang siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan benih yaitu firman-Mu bertumbuh di hati kami Bapa yang baik, bahkan menghasilkan buah Tuhan. Dan janganlah Tuhan biarkan kami menjadi hanya sekedar pendengar Bapa yang baik, namun kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa yang baik. Kiranya Engkau mengurapi dari ujung kaki sampai ujung rambut ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Yakini firman Tuhan bisa menjamah setiap kita hari ini, bahkan memulihkan keadaan kita, menolong setiap kita, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bereng bohimas Martangi angan Mangido pangurupion dia Sai tiop tangaku Sai togu maaf Ai hodo Tuhan Pargogori
bagi Allah kita. Ya Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kami pandang tetap wajah-Mu Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga yang saya kasihi, keluarga Bethany Church Malaysia yang ada di Kuala Lumpur, Selangor Negeri Sembilan, bahkan juga semua yang ada di Johor dan cabang-cabang. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan November dan kita sampai hari ini sebagian besar gereja kita masih ibadah secara online. Namun puji Tuhan untuk di cabang di Johor semuanya sudah boleh memulai ibadah secara onsite atau offline. Luar biasa. Dan saya percaya semua saudara tetap dalam keadaan baik dan selalu semangat, amin. Karena perjuangan kita melewati masa-masa yang sulit ini, pandemi COVID-19 belum juga selesai, tapi saya percaya kita akan mampu melewatinya dan kita akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, bahkan kita akan menutup ibadah nanti dengan perjamuan kudus. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, dan kami bersyukur sudah memasuki bulan yang baru, bulan November. Terima kasih untuk waktu-waktu yang kami bisa lewati bersama dengan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, dan juga pertolongan kepada kami sehingga kami mampu melewati masa-masa ini, dan kami tahu perjuangan kami belum selesai, masih ada perjuangan yang harus kami lewati ini Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda Malaysia, Indonesia, bahkan dunia. Tapi kami percaya kami mampu melewatinya. Tuhan, biarlah firman-Mu yang hari ini kami dengar akan membangkitkan iman kami, pengharapan, sukacita, mengajar, menolong, menghibur, menegur, menuntun kami. Bahkan urapi mulut dan bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan.
Saya ingin memulai dengan sebuah ilustrasi. Saudara, saya percaya saudara sebagian besar pernah memasak, bahkan hobi juga memasak, saudara. Nah, kalau saudara melihat ada ilustrasi tentang telur dan kentang yang direbus dalam air yang mendidih, ya, apa yang terjadi, saudara? Maka telur yang tadinya lembek atau kalau jatuh pecah, meleleh begitu, saudara. Namun ketika direbus di air yang panas, maka telur itu tiba-tiba jadi keras setelah melewati beberapa waktu. Namun berbeda dengan kentang, ketika saudara rebus di air yang panas sekali, maka kentang yang keras tadi, ya mungkin kita nggak mampu untuk tekan dengan tangan kita, apalagi kita gigit karena keras. Namun ketika sudah direbus selama beberapa waktu di dalam air panas yang mendidih, ya maka kentang itu bisa menjadi lembek atau lembut, lunak, sehingga saudara bisa genggam. Lalu bisa menjadi seperti hancur gitu, saudara. Ya, tentu itu karena air yang panas tadi, saudara. Nah, air yang panas mendidih, berbual-bual mendidih, saudara. Itu juga faktor karena ada api yang membakar dari bawah. Misalnya kalau kita di perkotaan sudah sebagian besar sudah memakai gas, ya saudara, mungkin di kampung masih memakai kayu bakar. Tapi karena ada unsur panas yang membakar air, tempayan atau tempat masak air tersebut, saudara, maka air bisa mendidih berbual-bual, saudara. Nah, kenapa telur itu bisa menjadi keras? Kenapa kentang itu bisa menjadi lunak? Tentu itu semua karena dipengaruhi karena air yang panas yang mendidih membuat terjadi perubahan, ya, terhadap telur dan kentang tadi, saudara. Demikian juga air. Kenapa bisa air yang dingin yang biasa tiba-tiba bisa berbual-bual? Kalau dingin airnya nggak bisa, telur dan juga kentang nggak akan ada perubahan. Tapi karena panas, air itu membual-bual, maka telur dan kentang itu berubah, ya, berdampak karena air yang panas. Air yang panas itu datang dari mana? Dari api yang membakar dari bawah, saudara. Ya, nah, juga ada ilustrasi yang berikutnya saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara memasukkan air yang biasa, ya, plain water, saudara masukkan ke kulkas, ya, atau orang Malaysia bilang peti sejuk, apalagi masukkan ke bagian atas freezer, ya, saudara. Apa yang terjadi? Maka air yang mencair itu, yang biasa itu, saudara, kalau saudara taruh di freezernya di bagian kulkas bagian atas itu, saudara, maka sejam 2 jam, apalagi saudara buat sampai pagi, dari malam sampai pagi, maka saudara waktu pagi-pagi saudara melihat dan mengambilnya, maka air yang tadi masih cair itu, saudara, tiba-tiba sudah membeku, keras, nempel dengan benda di mana dia ada. Nah, saudara, ini berbicara tentang pengaruh, influence. Ya, semua tadi kentang, telur itu karena pengaruh air yang panas. Air yang biasa mendidih karena ada pengaruh api yang panas membakar dia dari bawah. Lalu air yang cair itu tiba-tiba menjadi beku, keras karena ada pengaruh pendingin freezer yang ada dalam kulkas itu, saudara. Ya. Ini berbicara namanya pengaruh. Katakan pengaruh. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Sementara itu Surakmat menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang, dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi dapat kita simpulkan pendapat-pendapat di atas bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Ya, saudara. Kalau menurut Merriam-Webster Dictionary, dikatakan pengaruh itu adalah kekuatan atau kapasitas yang menyebabkan efek secara tidak langsung
atau tidak terwujud secara tidak langsung, tetapi terpengaruh. Ya. Dan juga dikatakan, Merriam-Webster Dictionary dikatakan tindakan pengaruh itu adalah tindakan atau kekuatan menghasilkan efek tanpa pengerahan kekuatan yang jelas atau pelaksanaan perintah secara langsung. Tahu-tahu sudah terpengaruh saja, tak ada perintah, ya. Tahu-tahu biasa begini, ada orang-orang kadang-kadang nggak ada yang merintahin, nggak ada yang bilang, tapi karena dia baca media sosial dia terpengaruh apa? Beli, terpengaruh, mungkin dia tiba-tiba terpengaruh jadi emosi karena kata-kata di dalam media sosial itu, kata-katanya mungkin memancing kemarahan, orang bisa terpengaruh tanpa ada yang menggerakkan, memerintah, ya. Tapi karena dia baca, orang bisa terpengaruh, terpengaruhnya positif ataupun negatif, saudaraku. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang baik, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seringkali juga orang terpengaruh, tadinya dia hidupnya baik karena dia bergaul dengan orang yang buruk, dia terpengaruh jadi buruk. Atau sebaliknya, tadinya dia hidupnya nakal, nggak benar, waktu dia bergaul dengan orang yang benar, orang yang baik, dia bisa berubah, saudara. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau membawakan tema kepada saudara, The Power of Influence. Ya, tema kita minggu ini, minggu pertama November ini, ya, The Power of Influence. Kekuatan pengaruh. Tema kita sepanjang bulan November, tema utamanya adalah excellent influence. Pengaruh yang excellent. Excellent itu sesuatu pengaruh yang betul-betul sempurna, boleh katakan sempurna, komplit, utuh, lengkap. Nah, tiap minggu tema kita excellent, dan minggu pertama ini tema kita adalah the power of influence, kekuatan pengaruh. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan mau kita sebagai orang percaya ini, sebenarnya Tuhan mau kita ini memberikan pengaruh. Ya. Kita sekarang ini sedang hidup dalam dunia yang semakin gelap. Ya, gelap tentu yang dimaksud bukan gelap fisiknya, nggak ada cahaya secara fisik, ya bukan itu. Tapi kita berada dalam kita berada dalam dunia yang semakin hari semakin gelap. Gelap yang dimaksud di sini adalah dunia di mana kerohaniannya sudah semakin gelap, moralnya, perilakunya, cara berpikirnya, tindakannya, perbuatan-perbuatannya sudah semakin gelap. Ini kegelapan ini menggambarkan sesuatu yang buruk, yang jahat, yang tidak baik, yang menentang firman Tuhan, yang melanggar firman Tuhan, saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini, saudara, orang tidak takut lagi untuk melawan pemerintah. Orang tidak takut lagi berbuat dosa, bahkan transparan dilihat orang lain. Orang tidak takut lagi untuk menipu, menjerumuskan orang, merugikan orang, menyakitin orang, menyerang orang, ya bahkan membunuh, bahkan menghancurkan hidup orang sekarang. Ya, dunia sedang berada dalam kegelapan itu, saudara. Ya. Dan kita sekarang ini juga sedang hidup dalam dunia yang semakin hari semakin tidak memiliki rasa untuk mengasihi, menolong, berbuat baik, atau peduli. Dunia dalam kegelapan semakin hari semakin cuek, acuh tak acuh, mau ada orang yang susah di sebelahnya, dia tidak pernah peduli, saudaraku, tidak pernah mikirkan perasaan orang itu akan terluka atau sakit hati atau kecewa atau dirugikan, saudara. Itulah dunia yang sedang kita jalani hari-hari ini, saudara. Nah, karena itu Tuhan bilang dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, saudaraku, ya, Matius pasal yang saya mengajak kita melihat Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita menerangi dan menggarami dunia yang semakin gelap ini, yang semakin tidak ada memiliki namanya perasaan yang baik, saudara. Ya, kita tahu bahwa garam itu banyak fungsinya, memberi rasa, dari rasa tawar jadi ada rasa enak untuk dimakan, dicicipi, tentu dengan kadar yang pas dengan jumlah porsi makanan yang disiapkan, saudara. Tapi garam juga dipakai untuk pengawet makanan. Ya, garam juga banyak fungsinya. Garam dipakai juga untuk obat. Ya, kalau ada luka-luka, memar-memar atau bekas luka, membersihkan luka, seringkali garam dipakai. Ya, tapi garam juga kalau orang-orang di perkemahan, saudara, biasa seringkali salah satu dipakai untuk menghalangi binatang-binatang yang bisa mengganggu orang-orang yang sedang berkemah masuk ke dalam kemahan seperti ular, maka seringkali ditaburi garam di sekitar atau di sekeliling perkemahan tersebut. Banyak sekali fungsi garam tersebut, saudaraku. Ya, bahkan ketika seseorang mengalami diare atau disentri, buang air yang tidak normal, saudaraku ya, maka seringkali untuk memulihkan sakit di bagian perut, pencernaan, seringkali minum air garam itu, saudara. Nah, karena garam itu begitu banyak fungsinya. Dan Tuhan mau, dan Tuhan bilang, kamu harus menggarami dunia yang gelap ini, yang terlalu banyak masalah ini. Kamu harus menggarami dunia ini. Bahkan dikatakan menerangi. Terang, kita tahu terang itu tujuannya supaya menyingkirkan kegelapan. Kalau kita masuk dalam sebuah ruangan gelap sekali, maka kita sangat berbahaya. Kita bisa tersandung, tertabrak kiri kanan, tabrak tembok, atau kita nggak tahu kalau ada benda tajam di situ, atau kita nggak bisa melihat kalau ada benda yang mau kita ambil di depan mata kita karena gelap, saudara. Maka terang itu penting sekali untuk menyingkirkan kegelapan. Dan Tuhan katakan, kamu terangi dunia ini, karena dunia ini penuh dengan kegelapan, sehingga manusia di dunia ini nggak tahu mereka mau kemana. Mereka nggak tahu kalau perjalanan hidup mereka sudah mau menuju kepada kebinasaan, dan mereka tidak tahu yang mereka kerjakan itu, yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Allah. Maka Tuhan katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Tuhan mau kita menggarami dan menerangi dunia. Itu berbicara terang dan garam ini berbicara tentang influence, pengaruh. Itulah kekuatan sebuah pengaruh, power of influence. Karena cahaya yang keluar, tiba-tiba kegelapan sirna. Karena garam itu waktu ditaburkan ke dalam masakan, maka masakan yang biasa-biasa jadi enak, nikmat, lezat. Atau ketika ada makanan-makanan yang perlu diawetkan, maka seringkali garam itu dipakai untuk mengawetkan, saudara. Menyembuhkan luka, saudara. Luar biasa. Tuhan mau kita seperti itu, dan Tuhan mau kita membawa pengaruh-pengaruh yang kuat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara, di dunia di mana kita berada sekarang ini. Nah, mengapa dunia harus diterangi dan digarami oleh kita, anak-anak Tuhan? Kalau saudara membaca perumpamaan tentang penabur, ya, penabur dikatakan itu, saudara, Matius pasal 13, maka dikatakan itu ladang yang dimaksud itu adalah dunia. Nah, ladang ini, dunia ini berbicara tentang di situ ada jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, harus dipulihkan, harus ditransformasi hidup mereka, saudara. Di situ mungkin saja ada suami, saudara, istri, saudara, anak-anak, saudara, keluarga-keluarga inti, keluarga besar, saudara, teman, sahabat, saudara, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Amin. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu tujuannya mengapa saudara dan saya, Tuhan mau kita menerangi dan menggarami dunia. Dengan sekarang saya masuk kepada poin berikutnya. Sekali lagi, dunia itu berbicara adalah di situ bisa ada orang-orang
keluarga saudara, teman sahabat saudara, teman kerja saudara, orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang hidupnya berantakan, orang-orang yang hidupnya jatuh dalam dosa, terikat dengan dosa, terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan mungkin saudara. Atau orang-orang yang sama sekali gak tahu firman Tuhan, gak mengerti kebenaran. Itu adalah dunia di mana saudara dan saya, Tuhan katakan, garami mereka, terangi mereka. Nah, dengan cara apa saudara dan saya dapat menerangi dan menggarami dunia tersebut? Orang-orang tersebut. Ya. Dengan cara apa? Pengaruh apa yang saudara dan saya harus bawa kepada dunia yang perlu digarami dan diterangi itu, saudara? Alkitab katakan 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebelum saudara dan saya menerangi dan menggarami dunia ini, maka pertama-tama saudara pastikan bahwa saudara sudah keluar dari gelap. Pastikan saudara sudah menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, dipulihkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Bagaimana mungkin saudara menerangi dan menggarami sementara saudara ada dalam kegelapan? Tidak mungkin. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya saudara bisa menggarami dunia ini? Pastikan bahwa saudara dan saya telah berpindah dari kegelapan dunia, hidup lama, hidup dalam dosa. Kita sudah berpindah kepada terang Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Maka penting sekali orang percaya itu, saudara dan saya harus mengalami namanya kelahiran baru. Memberi diri untuk percaya kepada Yesus, dilahirkan kembali, dibaptis seperti Yesus dibaptis dan penuh Roh Kudus, saudaraku. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Pastikan kita sendiri sudah menerima terang itu dari Tuhan. Maka dalam Yohanes pasal 12 ayat 36 berkata begini, percayalah kepada terang itu, maksudnya Yesus, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kita gak mungkin bisa menerangi kalau kita gak menjadi anak-anak terang. Berarti kita harus menjadi anak-anak Kristus. Berarti kita harus mengalami kelahiran baru, mengalami Kristus dalam hidup kita. Itu cara pertama. Untuk kita bisa menerangi, menggarami, atau memberikan ada power of influence yang bisa kita bagikan kepada dunia yang ada di sekitar kita, saudara. Katakan amin. Ya. Lalu berikutnya Efesus 5 ayat 8 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bagaimana kita bisa menggarami dan menerangi dunia, memberikan pengaruh yang kuat kepada dunia ini, supaya dunia ini datang juga kepada Kristus. Tuhan katakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar saudara yang belum kenal Tuhan atau hidupnya yang hancur. Maka saudara dan saya harus hidup sebagai anak-anak terang. Berarti kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Perbuatan perilaku kita, cara kerja kita, cara kita berbicara, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, bersikap, merespon, menyelesaikan masalah-masalah. Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anak terang. Pergaulan-pergaulan kita, Tuhan mau saudara dan saya hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Berarti berbicara tentang perbuatan perilaku kita. Tidak lagi sama seperti orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia kasar, kita nggak boleh kasar. Kalau orang dunia jahat, kita nggak boleh jahat. Kalau orang dunia melakukan dosa, kita nggak boleh melakukan dosa. Karena anak-anak terang tidak melakukan itu. Kalau teman-teman, saudara, orang-orang dunia nggak kenal Tuhan, mereka suka gosip, ngomong buruk, ngomong jelek, ya, kok fitnah tuh yang lain, saudara, maka saudara nggak boleh sama dengan mereka. Karena anak-anak terang hidupnya nggak seperti itu, harus berbeda dengan mereka. Yang mengerti katakan amin.
Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan, perhatikan. Ya, berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kita harus menghidupi itu. Kita harus hidup berbuat baik. Kita harus hidup adil. Kalau memang enggak, ya enggak. Kalau iya, ya iya. Amin. Kalau itu salah, ya salah. Kalau ini benar, ya benar. Adil, itu namanya adil gitu, saudara. Ya. Lalu kita hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Allah. Bukan hidup dengan sesuai aturan dunia ini yang kompromi dengan dosa. Tidak, kita sesuai hidup dengan kebenaran. Karena terang, Efesus 5 ayat 9 katakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau saudara berkata, saudara hidup sebagai anak-anak terang, maka buahnya akan kelihatan. Saudara hidupnya baik enggak? Saudara berbuat baik enggak? Saudara hidupnya adil enggak? Adil berarti seimbang kan, saudara? Adil berarti benar, jujur gitu loh. Lalu saudara hidup benar enggak? Melakukan kebenaran enggak? Hidup sesuai dengan firman Tuhan enggak? Gitu. Yang mengerti katakan amin. Dengan cara demikian saudara bisa memberikan pengaruh yang kuat kepada dunia yang ada dalam kegelapan ini, saudara. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang berikutnya, dengan cara bagaimana saudara dapat mempengaruhi dunia yang dalam kegelapan ini? Yaitu dengan cara saudara, Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau saudara menjadi serupa dengan dunia ini, maka dunia akan terpengaruh kepada, untuk mereka percaya kepada Yesus, kepada keselamatan, kepada Injil. Tapi kalau saudara tidak serupa berarti tidak sama dengan dunia ini, artinya cara hidup dunia, perbuatan, pola pikir, cara kerjanya nggak sama, ya, maka saudara dan saya, orang-orang akan terpengaruh karena ada perbedaan. Nah, dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, selain tidak menjadi serupa dengan dunia, yang kedua, yang berikutnya dikatakan bahwa berubah, katakan berubah, transform. Ada perubahan dalam hidup saudara. Orang bisa lihat perubahan. Dulu saudara nakal, dulu saudara ngomongnya nggak bagus, dulu saudara kasar, dulu saudara suka bertengkar, dulu saudara pemalas, dulu saudara suka nyakitin orang, dulu saudara gampang tersinggung, dulu saudara suka terlambat, dulu saudara apa saja yang negatif, apa saja yang buruk. Tetapi berjalannya waktu, orang melihat banyak perubahan dalam hidup saudara. Orang melihat banyak perubahan dalam diri saudara. Orang melihat, dulu anak ini kasar loh, sekarang jadi kok lembut. Dulu anak ini pelit kok sekarang jadi murah hati. Dulu orang ini, keluarga ini suka berantem, tapi sekarang kok mereka mesra. Dulu orang ini adalah orang yang suka gosip, sekarang dia suka worship. Dulu kalau ngomong begitu menyakitkan, tajam, melukai orang. Kok sekarang kata-katanya itu membangun, menyemangati. Dulu dia malas, dulu suka terlambat datang kerja, terlambat ke gereja, terlambat melayani. Dulu dia menjadi orang yang cuek, masa bodoh. Tapi sekarang dia menjadi orang yang suka bersosialitas, bersahabat dengan orang. Dulu egois, dulu gampang marah, gampang tersinggung. Tapi sekarang dia berubah. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Apa maksud ayat ini, saudara? Untuk saudara boleh memiliki atau membagikan pengaruh kerajaan Allah sebagai anak-anak terang kepada dunia yang gelap dan menggarami menerangi dunia tersebut, maka ini maksud ayat ini adalah supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan jangan malu untuk menunjukkan identitas saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan lewat perbuatan, karakter saudara. Saudara gak usah malu, biar orang tahu bahwa saudara anak Tuhan, biar saudara orang tahu bahwa saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tidak kompromi dengan dosa, orang yang tidak ikut-ikutan dengan cara hidup dunia. Biar orang tahu, jangan sembunyi. Jangan menutup diri, saudara.
Biar orang tahu bahwa saudara adalah seorang yang rohaniawan. Seorang yang memang baik, saudara. Adalah seorang yang sangat peduli, sangat care. Tunjukkan perbuatan-perbuatan saudara yang memuliakan Allah itu. Biar orang bisa melihat dan memuliakan Tuhan. Dan orang akan tahu, oh di sana ada anak Tuhan. Begitu baik, begitu ramah. Coba kamu tanya dia. Coba kamu konsili dengan dia. Coba kamu minta pendapatnya. Dan orang tahu kalau kamu saudara ada seorang yang suka berdoa dan doamu powerful. Sehingga orang akan datang, tolong doakan saya. Atau ketika tiba-tiba di lingkungan saudara ada terjadi yang namanya kerasukan kah, kuasa kegelapan kah di situ. Orang-orang sudah coba tolong melayani tapi nggak sembuh-sembuh juga. Namun tiba-tiba orang berkata, di sana ada seorang yang aku tahu, orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia doanya luar biasa. Aku pernah punya pengalaman dilayani sama dia. Nah, saudara, karena saudara menunjukkan identitas saudara akan dipanggil, lalu saudara di sana datang mendoakan mereka. Bukankah itu hal yang luar biasa? Jangan malu tunjukkan identitas diri saudara. Jangan malu saudara sebagai anak Tuhan. Ya, biar orang tahu. Biar orang berkata, dia nggak bisa main-main loh sama dia. Dia orangnya betul-betul jujur, orangnya nggak kompromi dengan dosa. Orangnya yang betul-betul baik, benar ini, nggak mau neko-neko ini dengan dosa. Kenapa? Karena saudara tunjukkan. Emang saudara seperti itu sebagai anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Apalagi saudara tinggal lingkungan saudara begitu banyak orang-orang gak kenal Tuhan. Orang-orang gak percaya Yesus. Biar orang tahu bahwa saudara seorang yang suka berdoa, rajin ibadah. Seorang yang menghormati Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya orang akan respect sama saudara. Orang akan segan, positif maksud saya. Segan, sehingga orang itu betul-betul kalau macam-macam sama saudara. Justru mereka akan menginginkan kehadiran saudara. Yang mengerti, katakan amin. Nah, saudara, yang terakhir, poin yang terakhir ini sangat penting sekali. Kalau saudara kita baca tadi di dalam Matius pasal yang ke-13 tadi dikatakan, supaya kita, saudara dan saya, menerangi dan menggarami dunia ini. Saudara, terang dan garam itu akan berfungsi, itu akan berguna ketika terang itu dihadirkan di tempat yang gelap. Garam itu akan berguna kalau dia dituangkan atau dimasukkan ke dalam masakan yang memerlukan rasa. Kalau terang itu dibiarin aja di luar atau di tempat yang lain, di tempat yang terang apalagi, nggak ada gunanya saudara. Terang dimasukkan ke tempat terang, nggak ada guna, nggak ada pengaruh saudara. Tapi ketika terang itu dibawa ke tempat gelap, mungkin terangnya cuma kecil seperti lilin saudara, tapi itu sangat berpengaruh sehingga kegelapan itu akan sirna. Garam itu kalau hanya di lemari, dalam plastik, dalam toples disimpan tanpa ditaburkan ke dalam makanan yang memerlukan rasa, maka ada guna, saudara. Maka yang terakhir ini penting sekali sebagai anak Tuhan, jangan jadi orang Kristen, anak Tuhan yang eksklusif, menutup diri. Tidak mau bersahabat dengan orang, karena dia orang berdosa, orang gak kenal Tuhan, orang gak maulah saya. Saudara salah, saya tidak mengajak saudara untuk bergaul hidup sama seperti orang dunia. Tapi bagaimanakah orang dunia tersebut bisa merasakan terang Kristus, bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka, saudara. Saudara harus hadir di situ. Saudara hadir dengan membawa kingdom value, nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah, firman Allah yang saudara hadirkan di dalam hidup mereka. Kasih Tuhan yang saudara hadirkan dalam hidup mereka. Bukan saudara menutup diri. Saudara bawa nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara tidak datang untuk menghakimi mereka. Tapi saudara datang membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Membawa rasa kerajaan Allah. Kingdom value. Kingdom mindset. Kerajaan Allah maksud saya. Saudara hadirkan di situ. Saudara datang. Jangan hanya saudara kumpul hanya sama orang-orang percaya, orang-orang Kristen saja, tanpa saudara tidak membawa. Udah kan saudara Kristen, saudara terang kok. Penuh dengan garam, maksudnya itu nilai-nilai kerajaan Allah sudah melimpah dalam saudara. Tapi untuk apa kalau saudara nggak bagikan kepada orang yang belum memilikinya? Saudara harus hadir di situ. Bersahabatlah di perusahaan di mana saudara bekerja, di kantor, di lingkungan.
di hostel di mana saudara tinggal, dengan keluarga-keluarga saudara. Bersahabat dengan mereka, berkunjung, datangi mereka, telepon mereka, bercakap-cakap, berbincang-bincang. Bila perlu sesekali makan minum bersama dengan mereka. Amin. Jangan tutupi diri saudara, jangan eksklusif. Bahaya kita menjadi sombong rohani, saudara. Berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus, saudara ingat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, bagaimana Yesus dari Yerusalem dia pergi kemana tuh, ke Yeriko bersama murid-muridnya. Kunjungi Yeriko. Saudara tahu ngapain dia? Semuanya dia punya goal. Dia terang dan garam dunia itu. Dia nggak sibuk hanya di kota sana yang sudah dilayani, sudah banyak orang dilawat Tuhan. Tapi ada di tempat yang lain yang belum dilawat oleh Tuhan. Ada di situ orang yang hidupnya gelap, hidupnya nggak ada rasa. Namanya Zakeus. Zakeus itu hidupnya jahat. Gak punya perasaan, orang semua ditindas sama dia, dipersulit semuanya. Dia menjadi musuh, menjadi sampah masyarakat. Gak suka orang lihatnya, dimaki-maki, dihujat-hujat, saudara, dikutuk-kutukin sama orang, saudara. Tapi Yesus pergi ke sana. Saudara perhatikan waktu dia dengar Yesus akan datang, dia coba ingin jumpa Yesus, tapi nggak bisa, dia pendek, dia naik manjat pohon, dia katakan, waktu Yesus lihat, Zakeus turun, aku ingin menumpang di rumahmu. Wow, saudara, luar biasa. Bayangkan Yesus yang kudus, yang saleh, yang terang dunia, yang dia menjadi terang dan garam dunia. Dia pergi ke tempat yang gelap, yang ke tempat yang nggak ada rasa itu, yaitu si Zakeus, hidupnya gelap, nggak tahu mana yang baik, mana yang benar. Hidupnya gak ada rasa, gak punya perasaan, nyakitin orang semua, ngelukain orang. Dia pergi ke sana. Yesus pergi bukan menghakimi. Yesus gak marah-marah, gak ngamuk-ngamuk, gak maki-maki, gak menghujat-hujat, gak ngutuk-ngutukin si Zakeus. Tapi Zakeus sendiri yang tiba-tiba dia mengakui semua dosanya. Keren sekali loh, saudara. Dia ngakuin, saudara. Kenapa? Karena Yesus terang. Karena terang itu akan menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu kata firman Tuhan. Terang itu akan membongkar semua yang jahat. Karena terang itu gak tahan. Karena kegelapan itu gak tahan dengan terang, saudara. Demikian juga saudara. Kalau saudara tahu, saudara sadar bahwa saudara adalah terang dan garam dunia. Saudara jangan datang kepada orang-orang berdosa langsung menghakimi, langsung ingin membongkar semua dosanya, mau ingin memalukan, menelanjangi orang itu sengaja. Enggak. Tapi gini, waktu saudara datang, saudara tahu bahwa saudara terang dunia itu, menerangi, menggarami hidup. Saudara datang kepada orang-orang berdosa. Terang yang dalam diri saudara itu membuat orang-orang yang berdosa tiba-tiba dia mau mengakui dosanya. Dia mau curhat sama saudara. Dia mau menceritakan semua ketidakbaikannya. Karena dia tahu ada orang yang datang membawa terang yang akan memulihkan dia. Dia tahu bahwa saudara akan datang menolong, memulihkan, mendoakan, mengkonseling orang itu. Dia gak malu menceritakan. Karena dia tahu bahwa saudara orang yang penuh dengan terang firman Tuhan. Tapi bagaimanakah orang itu akan bisa merasakan terang dan garam Kristus, garam kasih Tuhan itu dalam hidup mereka? Kalau saudara nggak pernah datang, saudara nggak pernah mengunjungi, saudara nggak pernah telepon, saudara nggak pernah beri waktu untuk mereka. Ini saatnya. Di masa-masa pandemi COVID-19 di mana banyak orang-orang hidupnya dalam ketakutan, dalam kegelapan, dalam kepanikan, hidup mereka sudah jauh dari Tuhan. Ini saatnya anak-anak Tuhan membawa pengaruh kerajaan Allah, kingdom value. Banyak orang yang dalam kegelapan sedang menunggu terang Tuhan yang saudara hadirkan. Banyak mereka hari-hari ini mulai tawar hati, pahit, kecewa, luka, hidup sudah menderita. Tuhan mau supaya saudara hadir menggarami mereka. Mungkin itu keluargamu, keluarga inti, keluarga besar saudara. Mungkin itu siapa? Teman-teman kerjamu, teman-teman satu kontrakanmu, satu hostelmu, teman-teman di kantor saudara. Atau teman-teman yang sesekali saudara jumpai. Hadir di sini. Datang, bawa terang Tuhan itu. Bawa kasih Tuhan itu. Bukan menghakimi, bukan mendakwa, bukan nakut-nakuti, bukan menghukumin orang, bukan. Yesus datang ke rumah Zakeus. Aku mau numpang makan. Yesus gak peduli orang maki-maki dia, orang, wah kenapa kau datang ke rumah Zakeus? Emang gak ada rumah lain apa? Kau
Kenapa kalau orang berdosa itu? Maka Yesus bilang dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini saatnya, Bapak Ibu Saudara. Biarlah saudara membawa pengaruh kerajaan Allah itu. Garami, terangi. Orang-orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam kepahitan, kekecewaan. Hadirlah di situ. Saya percaya banyak orang akan dipulihkan. Saudara bertanya, bagaimana saya bisa hadir Pak? Ini pandemi. Hadir lewat telepon. Hadir lewat WhatsApp, video call. Terlalu banyak cara. Tuhan pasti kasih cara buat kita. Memang sekarang belum bisa, pandemi tertutup, sulit untuk bertemu dengan siapapun. Tapi saya percaya Tuhan kasih solusi. Kita sekarang zaman modern, zaman canggih. Ada media virtual seperti ini. WhatsApp, Facebook, apa saja. Kita gunakan itu untuk kita bisa hadir dalam hidup mereka. Karena mereka perlu kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Ini saatnya gereja Tuhan bangkit. Anak-anak Tuhan bangkit. Memberitakan kasih Tuhan. Membawa Injil kerajaan Allah. Membawa berita damai dan sukacita, pemulihan, kesembuhan. Membawa berita kehidupan kekal. Pembebasan bagi orang-orang yang sengsara. Jangan kurung diri saudara. Jangan menjadi orang yang eksklusif. Jangan menjadi orang yang sombong rohani. Terangmu kalau kamu bawa ke hanya kepada yang terang, tak ada guna. Garam kalau kamu saudara taruh ke tempat makanan yang sudah ada rasa, kamu tambahin lagi saudara, malah jadi nggak enak. Tapi ketika garam itu ditaruh kepada makanan yang nggak ada rasanya, masukin itu jadi lezat, jadi enak. Kalau saudara taruh garam ke tangan saudara yang nggak ada masalah, nggak ada sakit, nggak akan ada perubahan, nggak akan membawa dampak. Tapi ketika garam itu ada luka di tangan saudara, taruh garam itu, maka luka itu sedikit demi sedikit akan sembuh. Demikian dengan jiwa-jiwa. Bawa kasih Tuhan, firman Allah, nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang-orang yang sedang dalam gelap, dalam hidup yang sengsara. Saya percaya mereka akan dipulihkan, diberkati, ditolong sama Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan, memberkati saudara. Katakan amin. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara supaya saudara dipakai Tuhan menggarami dan menerangi dunia yang ada di sekitar saudara, supaya mereka mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tangan saudara, pakai umatmu, keluarga BCM, KLJB, bahkan juga yang menyaksikan ibadah online ini. Biar mereka menggarami dan menerangi dunia yang gelap, dunia yang kacau, dunia yang jahat, dunia yang tidak menentu yang ada di sekitar mereka, orang-orang yang terbelenggu, terikat, hidup dalam dosa. Pakai anak-anakmu, biar mereka tampil keluar, menyatakan diri mereka sebagai anak Allah dan membawa kasih, nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Hamba-Mu berdoa, memutus umat-Mu dipakai oleh Tuhan di masa-masa pandemik ini lewat media sosial, apapun Tuhan bisa pakai supaya umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Mari umat Tuhan angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari sama-sama katakan amin. Kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang terpecah itu semuanya untuk menanggung sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menjanjikan kami sehat, kami sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Sama-sama katakan amin. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara semua mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat keselamatan, pemulihan, kesembuhan, kelepasan, kelegaan, damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan.
Terima kasih untuk berkat perjamuan kudus yang kami lakukan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati semua umat Allah, semua keluarga Tuhan yang beribadah hari ini. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita baik offline maupun online, Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada saudara, ucapkan shalom. Tuhan memberkati kepada saudara kita yang ada di sebelah kiri kanan ataupun yang ada di layar televisi atau di layar laptop saudara atau handphone saudara, atau mungkin saudara menyaksikan YouTube secara langsung. Ya, mari kita ucapkan shalom, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Mari tetap jaga protokol kesehatan kita. Ya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, lalu hindari keramaian, saudaraku. Ya, dan juga saudara, tolong dipastikan kalau merasa kurang fit, tidak perlu harus ke gereja, boleh ikut ibadah secara online, dan ikutilah protokol kesehatan yang ada. Terus berdoa, kita berjuang melawan pandemi COVID-19 ini, supaya Tuhan menyelesaikan pada waktunya, dan kita boleh beraktivitas secara normal kembali. Tuhan memberkati kita, haleluya, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk pulang membawa berkat daripada Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan dengan saya, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya.